Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat malam dan salam. Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan, jikalau pada saat ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi bersama, Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan kekuatan, menyertai dalam hidup kita, bahkan memberikan berkat kecukupan kepada kita. Marilah rasa syukur kita ini kita nyatakan dengan menaikkan sembah bekti dalam peribadahan. Marilah kita bersama mengambil saat teduh. Kita menyerahkan ibadah hari ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan atas dasar percaya akan pertolongan dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada malam hari ini dengan kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 436 akan kita pujikan bait yang pertama saja. Gusti nuntun lampa kula. Gusti nuntun lampa kula saklangkung yen kula bejo celah iwa tepi ugi kula tansah dipun kanthi. Nggih Gusti kang nganti kula astanya piyambak kang reksa. Mila kula manut Gusti juru wilujeng sejati. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita kembali menyatukan hati kita. Kita berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan masih memberkati kami, menyertai hidup kami, memberikan kekuatan dan kesehatan. Secara khusus, Tuhan sudah mengundang kami untuk masuk di dalam peribadahan ibadah keluarga sebagai wujud sembah dan bekti kami kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini bersama juga rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan menjadi pencegar bagi iman percaya kami, menjadi tuntunan di dalam kami menjalani hidup, serta menjadi kekuatan untuk kami senantiasa menyerahkan diri dan hidup kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Persiapkan hati dan pikiran kami, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan biarlah hanya kuasa Sang Roh Kudus yang menuntun dan memberkati setiap perkataan yang disampaikan. Sehingga semuanya akan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, isining kabar kabingahan. Isining kabar kabingahan, winangsit kendening pangeran, dadya srana paring piwulang, margining kautama, dimendang pitados tansah rumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang lepat wineleken samyong, dening sabdaning kang makwasa, yang dosa kang samyom ratobat, anampeni sih rahmat, dimendang pitados tansah rumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Pada saat ini kita bersama-sama diperjumpakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya yang akan kita baca di dalam kitab Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Median, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan
bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap pribadi yang mau merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, renungan hari ini kami beri judul Kunjungan Mendatangkan Berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingat atau pernah merasakan bahwa di masa lampau, mungkin ya juga masa kini, bahwa kehidupan di desa sering diwarnai dengan kehidupan saling berkunjung. Ya, biasanya dilakukan ketika hari sudah mulai malam. Keluarga yang satu berkunjung ke keluarga yang lain. Ya, tidak ada hal khusus yang dilakukan di sana. Hanya berkunjung, saling berkunjung. Istilahnya jagongan gayeng. Ya, kadang-kadang karena gayengnya pembicaraan mereka, sampai-sampai lupa waktu. Mungkin hampir subuh, baru ingat kalau sudah pagi lagi. Ya, Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, biasanya yang dilakukan dan yang menjadi topik pembicaraan bukanlah sesuatu yang berat, namun yang dijagongkannya adalah seputar kehidupan sehari-hari, mengenai pekerjaan, aktivitas, dan juga keluarga. Ya, di sana mereka dengan bebas mengungkapkan perasaan, bercerita dan berbagi, saling mendengar akan aktivitas kehidupannya. Ya, serasa kekerabatan dan kekeluargaan yang hangat bisa mereka saling rasakan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan kita tadi juga menceritakan tentang kerinduan Yitro untuk mengunjungi Musa, menantunya. Yitro yang berdomisili di Median melakukan perkunjungan kepada Musa di padang gurun. Ya, mungkin barangkali untuk jagongan. Karena Yitro sendiri ingin mendengar cerita dari Musa, menantunya, tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan Musa dan bangsa Israel. Di dalam peristiwa perkunjungan yang dilakukan oleh Yitro kepada Musa, ternyata Bapak, Ibu, serta saudaraku terkasih, mendatangkan berkat. Yitro mendapatkan berkat penguatan, sekaligus kesimpulan bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Pengakuan bahwa Allah yang menjadikan sesembah Musa merupakan Allah yang mampu menolong, yang mampu memimpin dan menyelamatkan Musa dan bangsa Israel dari sebuah keadaan yang menindas. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, jika dalam perkunjungan Yitro kepada Musa mendatangkan berkat, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Memang situasi kehidupan sosial berubah. Dari kehidupan saling berkunjung menjadi kehidupan saling ber-WhatsApp. Namun adalah baik ketika kita saling hadir. Tanda kutip, dalam arti kita juga tidak harus saling hadir dengan bertatap muka secara langsung. Tetapi kita juga dapat saling hadir menggunakan kemajuan teknologi dan informasi. Dengan ber-WhatsApp, kita dapat mewartakan kabar sukacita. Kita dapat saling menguatkan, saling berbagi untuk kehidupan orang lain. Saling bersaksi dan mendengarkan
satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena sebuah kehadiran atau jagongan pada hakikatnya dapat mendatangkan berkat bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tibalah saatnya kita akan bersama-sama akan menghimpun persembahan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Persembahan yang akan kita himpun akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 154. Akan kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Adrenging tias kulo. Adrenging tias kulo ngaturken panuwun Gusti, paduka ngasihi kula kagungan mung punika Gusti pisungsun kula sawetaing gesang jiwa lan raga wit kula tandarbe bondo kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mregesang kawula kagem paduka piranto sapolo. Saibo endayen Sitresno paduka Gusti kula kagungan paduka rimati mung punika Gusti pisungsung kula sawetaing gesang jiwa lan raga wit kula tandarbe bondo kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mregesang kawula kagem paduka pirantos apolo. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Ibadah kami lakukan pada saat ini, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami pun dapat merenungkan akan firman-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami menjadi saksi Tuhan di tengah dunia, di tengah situasi, di tengah kondisi dan masa sekarang ini. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk benar-benar dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang meneruskan pelayanan Tuhan di dunia ini. Untuk itu kami mohonkan Roh Kudus Tuhan menyertai, memberkati kami
dan sungguh berkuasa di dalam diri kami. Bapa di dalam surga, saat ini rasa syukur kami pun telah kami kumpulkan. Kami wujudkan dengan kami mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan mampukanlah kami pribadi lepas pribadi untuk dapat mempersembahkan yang terbaik dari dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami yang mempersembahkan, berkati pula pribadi-pribadi yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dan digunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami naikkan doa-doa pribadi kami, pengharapan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi kegelisahan kami aturkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk keberadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia yang kami saat ini bersama-sama masih mengalami akan wabah atau pandemi virus corona. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, semua dengan kekuatan dan kesehatan. Mampukan kami semua untuk tetap setia dan taat, tetap patuh kepada anjuran pemerintah. Karena kami percaya pemerintah kami ini telah melakukan dan memberikan kebijakan-kebijakan yang semuanya adalah untuk kebaikan kami. Untuk itu berkati Tuhan, untuk siapapun yang ikut serta di dalam menentukan, memutuskan setiap hal untuk kebaikan dan pemulihan negeri kami. Biarlah Tuhan memberkati dan memberi hikmat bahkan kebijaksanaan, sehingga kami bersama-sama dapat segera pulih dan kami dapat melalui wabah pandemi virus corona ini dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing di dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah Tuhan keluarga kami. Biarlah kasih Tuhan yang terus mendasari kami membangun hubungan sekeluarga. Kami serahkan pula anak-anak kami di dalam proses belajar mengajar mereka, yang tentu membutuhkan peran Tuhan untuk membimbing. Dalam memproses belajar mengajar yang mereka hadapi saat ini memang berbeda. Kami percaya Tuhan juga akan campur tangan di dalamnya, bahkan memberikan masa depan bagi anak-anak kami di dalam pendidikan dan perkantoran mereka dengan baik. Kami percaya Tuhan masih merancangkan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami juga menyerahkan pergumulan yang kami alami, yang kami rasakan, permasalahan apapun yang muncul di tengah keluarga kami, baik permasalahan keluarga, permasalahan sosial, permasalahan perekonomian, pekerjaan, apapun yang kami alami saat ini, kami percayakan dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami juga. Kami juga tak lupa juga menyerahkan di dalam doa persekutuan kami ini. Mampukan kami bersama-sama untuk tetap menaikkan, menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan dalam ibadah. Meskipun di tengah situasi dan kondisi social distancing. Inilah ibadah kami ini. Tuhan, kami juga memohonkan Tuhan untuk menyempurnakan. Tuhan yang memberkati segala kekurangan di dalam kami menaikkan ibadah pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah kami dan akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami. Kami mohonkan rahmat Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami semuanya. Inilah ya Tuhan, inilah keberadaan kami dan semua pengharapan dan doa-doa pribadi kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama telah berdoa. Haleluya.
Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, marilah kita akhiri pada keluarga hari ini. Kiranya melalui sabda Tuhan tadi, kita sudah diingatkan untuk menjadi saksi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi bersama-sama saat ini. Kita diingatkan untuk mewartakan kabar sukacita, saling berbagi kehidupan untuk orang-orang lain di sekitar kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pasaman Jawi nomor 431. Akan kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Gusti Adawu. Gusti Adawu yen kita sami kinin katolilin kang amadangi supaya saben wong padang ing ati waang luhuraken yang mau suci saka suwarga Gusti mirsani ngendi lilin kang bentelan mati Gusti ya pirsa apa kita iki urip kadya lilin kang madangi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri pada malam hari ini dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara pada saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pasaman Jawi nomor 460. Kita pujikan bait yang pertama saja. Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap kita. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita.